Taib. Jadi yang kita pelajari insyaallah 3 landasan utama ini. Tentang Allah, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentang agama Islam. Nah, makanya berilmu itu penting. Pelajari ilmu agama ini penting. Habis kita berilmu, harus diapain tadi? Ada 4 perkara yang harus kita pelajari tadi. Ilmu ini ada 3 tadi. Tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama Islam. Habis kita berilmu, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kok kita sudah kenal Allah, ya kita konsekuensinya kita amalkan. Allah merintahkan apa, ya kita tunaikan. Hak-haknya Allah bagaimana, ya kita laksanakan. Rasulullah SAW memerintahkan apa yang beliau sampaikan, kita percayai, ya, harus diamalkan. Larangan dijauhi seperti itu. Habis kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dakwahkan. Dan dakwah ini, subhanallah, nggak mesti harus duduk seperti ini atau di mimbar Jumat, bukan, nggak mesti harus kayak gitu. Dakwah ini bisa kita dengan tetangga menunjukkan akhlak yang mulia. Kita berangkat bolak-balik ke masjid dengan mengatakan, Assalamualaikum, mari bu, masjid itu, mari pak. Bapak-bapak terutama ini, mari pak, masjid pak. Ini dakwah loh ini. Orang lihat kita bolak-balik ke masjid, ini dakwah. Meskipun kita tidak menyampaikan satu patah kata pun, tanpa kita sadari kita telah mengajak mereka untuk ke masjid dengan kita dakwah, berdakwah. Dan lebih bagus lagi, dakwah menyampaikan kebenaran seperti ini, menjelaskan, menyampaikan kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita, mengajari mereka. Kita dakwahkan kepada mereka terlebih dahulu. Ini penting sekali. Orang tua harus jangan cuma sibuk dengan dakwahnya dengan orang lain, tapi anaknya terbengkalai, anaknya nggak diurusi. Enggak. Orang-orang di sekitar kita orang yang lebih berhak untuk mendapatkan perhatian dari kita. Dalam berdakwah pasti ada ujian, pasti ada halangan, pasti ada orang yang menolak. Sebagaimana yang dirasakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Makanya butuh namanya yang keempat, kesabaran. Harus bersabar dalam berdakwah. Empat-empatnya ini tadi, berilmu, beramal, berdakwah, bersabar dalam menghadapi dakwah. Ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Semuanya insya Allah hafal di sini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, ini ternyata ini termasuk 16 surat yang saya wajibkan untuk dihafal tadi. Ternyata isi kandungannya surat-surat pendek ini luar biasa di dalamnya. Luar biasa nih. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali, dikecualikan oleh Allah. Kecuali, yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Para ulama mengatakan orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu. Gak mungkin orang itu bisa langsung jadi orang yang beriman, kuat keimanannya, kuat ketakwaannya kepada Allah kalau tidak punya ilmu. Gak mungkin. Harus berilmu. Makanya orang yang beriman di sini maksudnya adalah orang yang berilmu. Wa amilus salihat, dan beramal apa? Saleh. Setelah berilmu diamalkan. Beramal saleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kok kita ngaku beriman harus beramal. Kok kita ngaku beriman harus sholat. Kita ngaku beriman harus berpuasa. Ngaku beriman wanita-wanita kaum muslimin harus nutup apa? Aurat. Harus diamalkan. Islam ini harus diamalkan. Tidak bisa. Yang penting kan hatinya Ustaz. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus diamalkan ilmu ini. Ini salah. Banyak orang-orang yang salah paham masalah hal ini. Nah. Dikiranya kalau sudah Islam ya sudah, mau berbuat apa saja tidak ada masalah. Tidak bisa, harus tampak Islam kita ini dalam anggota badan kita, dalam ketaatan kita, dalam amal saleh kita. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqq, ini menyampaikan, saling menasihati dalam kebenaran, maksudnya mendakwahkan. Berdakwah, menasihati, menyampaikan kebenaran ini.
kepada orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mendakwai orang lain, keluarga kita, anak kita. Nggak sholat aja, marahi kalau nggak sholat. Ini menyampaikan kebenaran. Wa tawassaw bis sabri. Dan mereka juga saling nasihat menasihati dalam kesabaran, maksudnya ya kita komitmen dengan sabar. Dakwah ini Pak, Bapak dan Ibu-ibu, kok kita ini dakwah pengennya itu kayak disambut kayak seperti disambutnya artis, itu bukan dakwah. Digelar karpet merah keluar, langsung ada tembakan kanan kiri, taburan bunga di mana-mana. Enggak dakwah kayak gitu. Dakwah pasti ada orang yang enggak suka, ada orang yang mencibir, ada orang yang enggak menyukai kita, ada orang yang enggak suka dengan dakwah kita. Itu biasa. Jangankan kita, Rasulullah SAW sampai terusir dari kota tempat tinggal lahirnya. Bayangin Pak, kita tuh lahir di Palembang, diusir dari Palembang, orang gak mau nerima lagi loh. Bayangin itu, getir perihnya tuh kayak apa. Gak cuman itu, sebelum diusir, sebelum beliau hijrah ke Madinah, subhanallah, tipu muslihat orang-orang kafir Quraisy luar biasa. Segala macam cara mereka tempuh, bahkan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika paman beliau meninggal, Abu Thalib, di tahun 10 Hijriah, 10 kenabian, tahun 10 setelah beliau, 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau tinggal di Mekah, 10 tahun berdakwah di Mekah. Pamannya meninggal dunia yang selama ini membelanya. Gak lama kemudian, dalam hitungan hari, istrinya nyusul, Khadijah. Semakin berat terasa oleh beliau. Akhirnya apa? Orang Quraisy semakin berani, lancang, semakin luar biasa, pengen menyingkirkan Muhammad. Akhirnya beliau keluar dari Mekah menuju Taif. Bayangin, menuju Taif. Taif Mekah itu kurang lebih 60 kilo. Taif Mekah itu kurang lebih 60 kilo. Beliau jalan kaki, bayangin. Ya masih jauh sini Prabu Mulih ya. Sini Kayu Agung lah. Jalan kaki Pak. Tol, kok pakai tol tuh 50 kilo. Ya kurang lebih ke Kayu Agung, jalan kaki Pak. Sampai di Taif Pak, bukan disambut, dilemparin batu, bayangin. Sampai beliau tunggang langgang, terluka, kakinya sampai berdarah, tunggang langgang, sampai lari takutnya, sampai nggak sadar beliau itu. Tiba-tiba udah sampai di kebunnya salah seorang dari orang kafir. Di situ beliau sampai nggak sadar. Segitunya loh beliau itu, sampai yang beliau alami. Jadi kok kita ini berdakwah pengennya bertabur dengan bunga, ya, pengennya ya dihormatin terus, ya ndak bisa. Ndak bisa. Harus sabar. Dakwah ini harus sabar. Dihina, dicomokin, dicibir, digosipin, ndak ada masalah. Ndak ada masalah. Karena itu termasuk dari konsekuensi dakwah. Nah, ini 3 ayat ini ya jamaah, subhanallah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Sampai Imam Syafi'i beliau mengatakan, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafatuhum. Kok seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran 30 juz, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran 30 juz, yang diturunkan cuma surat Al-Asr ini saja, itu sudah cukup katanya Imam Syafi'i. Karena kandungannya itu luar biasa, mencakup segala-galanya. Nah, ini pentingnya kita melajari agama kita. Makanya Imam Bukhari juga mengatakan, beliau membuat sebuah judul dalam Sahih Bukhari beliau. Imam Bukhari kan yang mengarang kitab hadis Sahih Bukhari itu. Beliau membuat judul dalam kitab beliau, namanya Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amal. Judul bab
Pentingnya ilmu sebelum kita berkata dan berbuat. Pentingnya ilmu dalam agama ini sebelum kita berkata dan berbuat. Sebelum kita itu sholat, itu ya tahu ilmunya sholat. Sebelum kita berangkat umroh, tahu tata cara apa? Umroh yang benar, yang sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Bahkan kelihatannya gak cuma dalam masalah agama, sampai masalah dunia. Dalam masalah dunia, gak sembarangan. Coba yang nyuntik apa vaksin itu gak sembarangan orang. Apakah tukang becak suruh nyuntik vaksin? Kan enggak. Harus orang yang berilmu. Sebelum ini dokter-dokter itu dibekali nyuntik itu sehingga sampai nggak terasa loh, saking canggihnya mereka, pinternya nyuntik itu, sampai nggak terasa disuntik itu, pasti ada ilmunya. Sebelum dia melakukan seperti itu pasti ada ilmunya. Nah, jadi ternyata ini bukan cuma dalam urusan agama, dalam urusan dunia pun juga harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Saya contoh ini, berikan contoh real. Di Palembang ini katanya loh, belum ada orang yang berani mengkhitan sunat ya, kok orang Palembang bilang, atau khitan. Sunat, menyunat anak yang baru lahir umur 7 hari kelahiran. Kan sunnahnya menyunat anak laki-laki ini hari yang ke-7 setelah kelahiran. Jadi masih jabang bayi itu. Saya tanya dokter-dokter, saya tanya-tanya ahli sunat-sunat itu tidak pada berani. Kenapa? Karena belum tahu apa? Ilmunya. Ilmu maksudnya untuk ngurusin anak ini loh. Kan harus dibius, gimana caranya, terus berapa orang, terus gimana ya. Kan masih kecil banget gitu loh, jadi bingung kemana-mana. Maka saya bersyukur punya anak. Ini nggak laki-laki anak saya yang kelima. Saya bersyukur dari situ. Lah kalau anak yang kelima ini laki-laki, anak harus datangin dokternya dari Solo kan repot juga. Kok di sana sudah biasa sekali itu. Kita sekomplek membukhor itu semuanya 7 hari potong sudah. Canggih-canggih dokternya di sana. Di sini nggak ada yang berani. Kenapa? Karena belum tahu apanya? Ilmunya. Masya Allah, ini dalam masalah urusan medis juga harus nggak main-main, harus ilmu. Ilmu ini penting. Tapi sayangnya orang sembarangan dalam masalah beragama ini. Ya kebanyakan orang begini ya begini, ya sudah kayak gitu. Kebanyakan yang dilakukan di sini ya sini. Tidak seperti itu sebenarnya. Masya Allah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya anjurkan kepada jamaah untuk bersemangat melajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kok disebutkan ilmu dalam agama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman tadi, yaitu orang yang berilmu. Ilmu di sini ilmu apa? Kalau ilmu disebutkan dalam Al-Quran, maaf, bukan dalam agama. Kata-kata ilmu disebutkan dalam Al-Quran itu maksudnya ilmu apa? Banyak loh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Berpengetahuanlah. Maksudnya pengetahuan apa? Surat Al-Asr tadi. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang berilmu. Ilmu apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, dalam surat yang lain. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maksudnya mengetahui apa? Pengetahuan tentang apa? Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran yang bahas tentang ilmu atau keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan sekian derajat Allah akan angkat di dunia dan di akhirat. Maksudnya orang yang berilmu itu ilmu apa? Ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidaklah disebutkan ilmu dalam Al-Quran kecuali maksudnya ada ilmu Al-Quran, ilmu agama,
ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan masalah ilmu dunia. Ini hukum asalnya, yang ilmu yang disebutkan dalam apa? Al-Quran. Jadi keutamaan-keutamaan orang yang berilmu yang disebutkan dalam hadis-hadis, ya, ini maksudnya ilmu agama. Makanya dalam hadis sebutkan, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah itu benci, murka sama orang itu yang pandainya dalam urusan dunia saja, tapi urusan akhirat bodoh. Pinternya dalam urusan dunia, tapi masalah agama bodoh. Itu Allah benci sama orang-orang seperti ini. Dan sifatnya orang kafir disebutkan dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka pahamnya masalah dunia-dunia yang zahir ini. Pinternya, cerdasnya, tanggapnya dalam urusan dunia saja. Tapi dalam urusan akhirat mereka bodoh, kata Allah. Disebutkan dalam Al-Quran. Ini celaan kepada orang-orang kafir. Jadi kalau muslim gak paham urusan agamanya, berarti ngikuti gaya modelnya orang-orang kafir. Coba Pak, sekarang itu Masya Allah kok nyari sekolah Pak, sekolahnya yang elit-elit, berapa bayarannya? Maksudnya sekolah dunia loh ini. Apalah macam-macam lah di Palembang ini. Yang favorit sekolah umum itu loh, yang favorit loh, Masya Allah. Masuknya ratusan juta, bayangin. Nanti pokoknya dikirim SMA-nya, dikirim ke Jepang. Oh lah. Dalam urusan seperti ini semangat. Tapi dalam urusan agama memble. Pengennya anaknya pintar ngaji, tapi gaji bayaran guru ngajinya itu kok bisa di diskon dan nggak perlu nggak usah cash, nggak apa-apa, di nanti. Tapi dalam urusan dunia, Masya Allah, upgrade terus. Lihat sosialita barang-barang yang baru apa, dia cek lagi ada branded tas yang keluaran baru apa, dia ikuti. Model baju yang keluaran baru, fashion yang baru, dia ikuti. Tapi kalau urusan akhirat untuk anaknya, dia mikir-mikir mau nyekolahin, milihin sekolah untuk anaknya, pondok untuk anaknya. La haula wala quwwata illa billah. Ini tanda-tanda keburukan. Tanda-tanda keburukan. Masya Allah. Orang kok sudah bicara masalah dunia itu dari jam 8 sampai menjelang subuh itu nggak selesai-selesai loh dengan secangkir kopi. Tapi kalau urusan agama, wudhu aja nggak bener. Wudhu saja nggak bener. Wudhunya saja nggak bener. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kita takutkan. Makanya pentingnya kita belajar agama dan jangan remehkan urusan agama ini. Dan inilah kunci kebahagiaan kita, insya Allah. Dan saya kira cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada kesempatan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Baik. Ada yang bertanya di sini? Masih ada waktu sedikit. Fadhal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ya? Al-Fatihah tadi. Iya, silakan Pak. Siratal itu kan short kan? Iya. Short dengan sin itu mana bedanya? Iya, karena semuanya di ujung lidah, Pak. Kalau sin itu ya sa, asa, sa, si, su, caranya sa, si, su, ses, bukan sa, si, susas, sa, si, susas. Ya, kita ada huruf sin, s ya dalam bahasa Indonesia, tapi bukan seperti s, sin itu. S kan ya saya, tapi kalau sin ini beda. Sa, asa, sasa,
bukan sasa. Sasa. Nah, kalau S ya kan? Sa, si, su, ses, ses. Kalau sa, si, su, sos. Sa, si, su, sos. Sos. Sa, si, su, sas. Sa, bukan so, bukan kayak bersiul-siul itu. So, enggak. Bukan moncong gini enggak, Pak. Enggak, bukan kalau mengucapkannya mulutnya masih moncong berarti keliru. Sa, si, su, sos. Sa, si, su, sos. Sa, wali, sosna minal muslimu. Sa, wali, sa. Itu yang kita pelajari dulu waktu di kantor. Mirip sekali karena memang tempat keluarnya sama di ujung lidah. Nah, tolong dengarkan, karena dalam qiraah yang lain, ihdinas siratal pakai sin. Dalam qiraah yang lain, ihdinas siratal mustaqim ada qiraah. Tapi tidak ada ihdinas syir pakai shin, tidak ada. Tapi qiraah orang Indonesia kan pakai qiraah Hafs an Asim, qiraah Hafs biasa itu. Kayak Al-Qur'an kita ini kan qiraah cara baca Hafs an riwayatnya Hafs. Kan ada 7 riwayat, Pak. Yang di Indonesia ini pakai riwayatnya Hafs bin Asim. Hafs an Asim itulah bacaannya orang Quraisy. Nah, itu pakai shad, enggak pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim, Pak. Langsung ditarik, Pak. Mustaqim. Kalau enggak ditarik, mustaqim jadi tebal. Padahal sin itu adalah huruf yang tipis. Kok shad itu huruf yang tebal dia. Kan termasuk dari huruf isti'la dia. Huruf yang ini tebal atau istilahnya idbaq gitulah. Ihdinas siratal dia termasuk tebal sifatnya. Nah, tidak seperti sin tipis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bish, bukan. Bismillah. Nah, kemudian suratul lazi itu kan. Nah, Zal dengan zai itu kan mirip. enggak, beda, Pak. Bedanya di mana? Zal itu di ujung lidah dan harus keluar dalam mengucapkannya. Za harus keluar dari gigi kita ini, keluar. Jadi kelihatan lidah ini ketika mengucapkan zal kelihatan. Za, alladzi, kelihatan kan, Pak? Itu zal. Tapi kalau za enggak. Za. Ha? Dekat dengan Z. Iya, Z, huruf Z sebenarnya itu. Z. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia di ujung lidah juga. Cuman dia nggak nempel. Dia di apa istilahnya? Di gigi itu ya, di gigi bagian atas, tapi dia nggak nempel. Sehingga nggak nempelnya itulah mengeluarkan suara z, dekat dia. Nah, tapi nggak sampai nempel dan nggak keluar, nggak kelihatan lidahnya ketika mengucapkannya. Beda dengan za tadi, za. Nah, di ujung lidah tapi dia harus keluar. Ada 3 huruf yang harus dikeluarkan, Pak. Harus keluar lidahnya ketika mengucapkannya. Za yang pertama, yang kedua fa, abata, fa. Harus keluar lidahnya. Kalau nggak keluar lidahnya keliru. Fa. Makanya surat Al-Qari'ah itu
Tasdrib itu ujian untuk bagi yang bedakan sin, tha, sya. Al-qari'ah, mal qari', wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jadi kalau imamnya yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, sebenarnya keliru berarti. Sin semuanya. Kalau enggak ya shin semuanya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya keliru semuanya. Nah, di situ tes ketahuan bisa membedakan antara tha, sin, shin itu di surat Al-Qari'ah itu. Masya Allah. Jadi kalau Al-Qari'ahnya bagus, nanti insya Allah Al-Qari'ah masuk juga dari 16 surat ini kan. 16 surat ini yang harus di... Masya Allah. Berarti sukses. Yang ketiga, vo. To, vo. 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 Iya, harus keluar lidahnya. Fa, dha, wo. Jelas, 3 cuman. Selain itu nggak boleh keluar. Cukup? Insyaallah. Sama-sama. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.